Jadi aku itu emang sudah didoktrin sedari kecil bahwa salah satu cara untuk aku mencari surga, menuju surga itu adalah dengan menjadi istri yang baik. Menikah lah ya, jalur pernikahan. Jalur pernikahan, menjadi istri yang baik gitu loh. Maksudnya menikah tapi jadi istri yang nggak baik juga nggak masuk surga gitu loh. Intinya adalah menjadi istri yang baik, yang taat pada suami. Nah mungkin itu juga kali ya karakter-karakter kesamaan yang membuat mereka ini kayaknya bisa get along juga, bukan dalam pertemanan aja tapi juga dalam peran mereka di film tersebut. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam filmnya. Dimana kita akan mulai membahas si wanita ini. Kenapa dia bisa menjadi tiba-tiba ahli neraka gitu kan? Yaudah, buat Insert yang belum tahu seperti apa, kita mau lihat dulu trailer dari Wanita Ahli Neraka. Marah, Umi. Kamu kuat, nak? Kamu kuat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menjadi ahli neraka. 14 November di bioskop-bioskop kesayangan warga ya. Katanya itu bukan full trailernya. Karena nanti akan masih ada soon lagi ya. Soon tentang official poster dan trailernya. Ceritanya kita seputar wanita ahli neraka dan kenapa ada quote-unquote pesantren love di sana, dan pada saat casting juga mamanya Cila sampai alhamdulillah gitu ya. Siapa aku dulu apa Boleh. Kan biasanya kan yang lebih dewasa. Yang kedulu katanya ya udah oke, Mbak Farah. Jadi sebenarnya kan Wanita Ahli Neraka ini cerita tentang santriwati di sebuah daerah gitu. Tapi kita di sini nggak ada jelasin ya daerahnya di mana. Jadi pakai bahasa Indonesia biasa aja. Yang sebenarnya kita tuh kayak hidup dengan aman, tentram, sejahtera sampai akhirnya ada sesosok laki-laki calon bupati yang melamar si mbak saya ini, namanya Mbak Farah. Gitu. Tapi aku sama Mbak Farah ini sebenarnya kakak adik, cuman nggak sedarah. Cuma kita udah diadopsi sama Umi, diperankan oleh Bunda Elma dan abinya Kak Alfi Afandi gitu. Terus kelanjutannya gimana tuh setelah kamu menikah? Gimana tuh? What is the conflict sampai akhirnya? Karena yang aku dengar juga bahwa ada unsur pernikahan di sini. Betul. Yang dialami sama seorang Feby, right? Nah ini lanjutin Feb. Kak Feby nikahnya sama siapa ceritanya? Iya, aku nikah sama aku kan berperan sebagai Farah. Farah ini menikah dengan seorang calon bupati namanya Mas Wahab. Itu diperankan sama Kak Oka Antara. Nah, jadi jadi aku itu emang sudah didoktrin sedari kecil bahwa salah satu cara untuk aku mencari surga, menuju surga itu adalah dengan menjadi istri yang baik. Menikah lah ya, jalur pernikahan. Menjadi istri yang baik gitu loh. Maksudnya menikah tapi jadi istri yang nggak baik juga nggak masuk surga gitu loh. Intinya adalah menjadi istri yang baik, yang taat pada suami, dan melaksanakan tugasnya sebagai istri yang baik gitu. Nah, ya ini wanita nerakanya ini di mana? Tanpa spoiler, karena kan kita juga kayak, oke ini pernikahan, oke ini pesantren, and then what? Kenapa what happened? Itu adalah tentang kehidupan pernikahannya Farah dan Mas Wahab gitu. Jadi apakah Farah ini bisa menjadi wanita ahli surga dalam pernikahannya atau malah jadi wanita ahli neraka dalam pernikahannya bersama Mas Wahab itu? Oke, jadi intriknya naik turunnya di situ ya, di kehidupan pernikahan itu. Oke, nah dengan semua background yang dia miliki, bahwa maksudnya kan yang tadi aku bilang, dia pertama dibesarkan di lingkungan pesantren, kedua dia juga memang sudah diajarkan sama Abi sama Umi bahwa salah satu cara untuk mendapatkan surga adalah dengan menjadi istri yang baik gitu. Ya, dan Mbak Farah tuh tipikal yang manut banget ya. Maksudnya dia adalah definisi perempuan yang benar-benar akan
ini banget loh, konservatif banget. Nah kalau Dina ini agak beda, dia yang agak rebel dan bisa berpikir sedikit lebih logis lah. Lebih out of the box Lebih lah. out of the box dan lebih cultured sebenarnya Dina ini kan. Dia lumayan in touch Lebih dengan dunia modern luar lah. pesantren. Lebih progresif gitu. Iya, Kalau jadi- misalnya aku kayak karena aku dari kecil udah dibilang bahwa mencari surga itu salah satunya Menikah. menikah. Itu aja yang aku tahu, kayak pokoknya aku mau ngejar itu aja gitu. Dengan semua lika-liku dan cobaannya, aku akan telan. Yang penting pokoknya aku mau dapetin surga gitu. Tapi apa yang membedakan akhirnya wanita ahli neraka ini ya dengan background menarik ya, bahwa kan biasanya kalau pernikahan itu yang diambil POV-nya adalah orang ketiga atau mungkin malah the happily ever after story gitu kan, lebih ke romance. Nah ini horor, dan memang kalau kita korelasikan juga di Indonesia aja deh, jangan di mana-mana gitu ya, kehororan pernikahan ini kan banyak sekali dibahas di sosial media. Marriage yang is marriage scary. marriage is Iya, scary, terus juga angka perceraian. Ini beneran scary. Scary, Nah, ini beneran scary. Scary-nya bukan karena orang, tapi karena scary ini juga ya. Jadi apa apa yang akhirnya membedakan horor ini dengan horor-horor lainnya? Ini apa yang bedain ya, Shell? Kalau aku boleh tambahin sih? Iya, boleh. Menurut aku dong. mungkin karena ada sudut pandang agama kali ya. Jadi pas aku diceritain sama Karidla juga, aku langsung mikir, oh ini tuh horor karena di pernikahan mereka nanti kan akan ada gangguan-gangguan secara gaib juga ya Kak. Yes. Tapi gangguan gaibnya datang dari mana? Nonton aja. Nah terus aku juga nangkepnya adalah di sini ada dari sedikit little bit feminism juga, maksudnya kayak emansipasi wanita, tapi dari sudut pandang Islam. Oh nice. Iya kan? Oke, Jadi oke. kayak kadang kan kita kalau ngelihat feminism, agama. Kalau ini Dua kita hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau ini tuh kayak kita kawinin. Kalau dalam Islam pernikahan itu gimana sih batasan-batasan? Kayak Dina juga yang orang luar di dunia nyata banyak kan kayak adik-adiknya yang misalnya udah ngelihat sains, kayaknya ada apa-apa nih. Tapi sejauh mana sih kita bisa mencampuri intervensi. Begitupun nice. dengan pelaku rumah tangga ini, sejauh mana dia harus mentoleransi pasangannya gitu. Oh gitu. Nah berarti kita akan melihat bagaimana naik turunnya emosi kita di wanita ahli neraka ini, dan akan tayang di pertengahan November ya, 14. Tanggal right? 14 November. Tapi oke, terakhir, karena sudah 1 jam ya pemirsa ya, apa yang kalian petik sebagai Feby dan juga Cila dalam film ini, terutama dalam marriage life, bukan wedding day tapi marriage life, gitu apa? Apa yang beda? Kayaknya Kak Feby lebih tahu deh. Nah gimana? Karena Feby sudah lebih mendekati kayak Kak Oh Feby. gitu. Loh, kan apa sih masa aku dulu? Aku kita baru dua-dua. Oh iya, ya, bener juga ya, siapa tahu ya zaman Iya. sekarang banyak yang udah nikah Tiba-tiba muda sebulan lah, Gen doang Z. ya. Tadi kali banyak banget tiba-tiba. Aku mau keliling dunia dulu kayak Kak Feby. Nah, lucu banget sih. Ayo. Biar aku biar aku Ayo dah. biar aku retweet Kompas. Bener banget. Ya. Yang aku pelajari ya, bahwa mungkin maksudnya di beberapa titik kita harus tahu kapan kita bisa bilang bahwa ini sudah tidak baik untuk aku gitu. Terutama dalam hubungan ya. Dalam harus hubungan jelas gitu. line-nya. Jelas lainnya. Kadang kan kita suka mentolerir hal-hal yang red flag bisa dibilang, atau hal-hal yang tidak baik dari pasangan berasaskan nama cinta gitu. Tapi kan sebenarnya itu tidak baik untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar yang melihat juga, karena kan pasti orang-orang yang tersayang yang ngelihat kita nggak baik-baik aja juga bakalan sedih kan ngelihatnya gitu. Jadi mungkin tahu batasan kali ya, dimana kita bisa bilang bahwa oke, ini tidak baik untuk aku, sepertinya aku harus berhenti gitu. Kalau lo sendiri dalam hubungan, Feb, apa yang paling lo tuh kayak, ini udah deal breaker banget deh, ini udah red flag mentok gitu, yang paling nggak bisa ditolerir? Deal Feby ya? breaker Buat Feby lo, bukan iya buat Feby ya, karakternya, mukul.
Oh, itu kekerasan apa namanya? Kekerasan fisik. Physical abuse Kekerasan gitu ya. fisik itu deal breaker Berarti banget. belajar banget dari film kita dong ya. Iya. Oh, wow, itu adalah Penasaran satu ya, clue ada juga lah ya. pokoknya. Iya. Gimana deal Ibu breaker, Cila? it's Tadi a sudah deal breaker. dijawab oleh Kakak Feby. Sama. Nggak ketambahin sih. Mungkin aku juga sama Kak Feby, cuman aku lebih ke ngelihat dari sudut pandang agama juga ya, karena kebetulan aku juga agamanya Islam. Ya. Kita banyak sekali belajar dari Mr. Ustadz Alfi about the relationship and the marriage gitu, dan pada akhirnya aku jadi tahu kenapa menikah itu sebagian dari ibadah gitu, menyempurnakan ibadah, dan emang pahalanya besar banget, ganjarannya surga itu tadi yang seperti Farah bilang, karena ya ujiannya berat sekali gitu ternyata. Dan mungkin dari film Wanita Ahli Neraka ini aku jadi tahu bahwa ujian rumah tangga itu kadang datang bukan hanya karena kita udah bersikap baik, kan kata kalau orang yang baik jodoh cerminan pasti baik. Yes. Tapi buktinya ada kok orang yang dapat jodoh kurang baik. Maksudnya apa gitu. Mungkin emang sebagai ujian atau sebagai cara Allah buat nunjukin kayak kamu tuh harus berubah deh mindsetnya, ini tuh bukan orang yang tepat buat kamu segala macam. Mungkin itu ujian hidup kita. Jadi ya itu sih, nggak boleh cinta buta lah. Nggak boleh cinta buta. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Cila dan juga Feby. Nah sekarang silakan diajak warga-warga Mampang ini, warga-warga Insertizen untuk menyaksikan Insertizen. Insert netizen. Hai Insertizen. Hello. Jangan lupa ya saksikan film kita Judulnya Wanita Ahli Neraka. mulai tayang tanggal 14 November 2024 di bioskop kesayangan kalian semua. Yeay. Nonton ya. Jangan lupa ditonton dan pastinya merasakan bagaimana sensasi marriage it's scary tapi dari POV horor. Dan juga sekali lagi thank you banget Cila dan Thank Feby. you. Mudah-mudahan sukses Pokoknya terus. lihat Kak Thank Feby, you. wah Wah, beraksi, gimana? gitu Gimana di sih? film itu. Wah, itu deh pokoknya akan berbeda ya. Akan berbeza. Sukses buat promo-promonya dan sukses buat filmnya. Mudah-mudahan Terima bisa kasih. memberikan Terima warna yang kasih. beda. Dan sekarang waktu Chris untuk pamit ya Insertizen. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.